Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah, sehingga kita bisa sama-sama kembali hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah akan kita kaji, yaitu surah Toha. Alhamdulillah, walaupun kita libur udah lama, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan-bosannya menghendaki kita mudah-mudahan berada dalam kebaikannya. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, kita kembali melanjutkan surah Toha ayat ke-74. Sebelum saya membahas surah Toha ayat ke-74 ini, mungkin saya agak sedikit mengulas ayat sebelumnya. Kenapa Bu? Karena surah Toha ini atau yang akan kita bahas ini masih berbicara tentang cerita atau kisah. Maka kita sedikit mengulang. Jadi kisah kita itu sampai di mana para penyihir Fir'aun ini yang tadinya dijadikan apa? Dijadikan orang untuk menyerang Musa, ternyata berbalik arah menjadi beriman kepada Musa. Maka ketika para penyihir ini lantas menjadi beriman, itu Fir'aun murka, marah besar. Dan salah satu bentuk amarah Fir'aun itu dengan memberikan ancaman kepada para penyihir itu, yaitu dengan mengatakan apa? Wala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Yaitu apa? Di mana Fir'aun itu bakal motong tangan dan kaki para penyihir. Kalau misalnya dipotong tangan kanan, maka kakinya dipotong kaki kiri. Kalau yang potong tangan kiri, maka kakinya dipotong kaki kanan. Jadi sengkeh kan gitu. Ketika udah dipotong itu, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Wala usallibannakum bi junu'in nakhal. Yaitu apa? Kalian nanti akan kami salib, di batang pohon korma. Saking apa tuh? Dan disalib diikat, saking kenceng itu diikat antara badan sama pohon korma itu nyatu. Mungkin kita bisa bayangin bagaimana itu rasanya, ya kan? Tapi walaupun demikian Bu, walaupun ancaman Fir'aun ini sadis, walaupun hukuman yang dilakukan Fir'aun ini sadis, tapi di ayat yang ke-73 para penyihir itu apa? Mereka mengatakan apa? Inna amanah, sesungguhnya kami amanah, beriman birabbina kepada Tuhan kami. Liyaghfira lana, yang dengannya kami apa? Mendapatkan ampunan khotoya atas dosa-dosa kami. Kan gitu. Wa ma akhrajtana, dan segala sesuatu yang dipaksakan alaihi dari kami atas kami dan sihir, daripada sihir itu, wallahu khairun wa abqa, dan sesungguhnya Allah itu khair, lebih bagus balasannya, wa abqa, dan kekal dia punya ada. Maka apa? Maka dia pilih itu. Nah kenapa Bu yang jadi pertanyaan? Kenapa para penyihir ini mau dihukum oleh Fir'aun dengan cara dipotong dia punya tangan, punya kaki, lalu disalib, ditempelin ke pohon korma? Kenapa? Nah jawabannya akan kita temukan di sini Bu. Yaitu apa? Di dalam surah Toha ayat ke-74 mereka mengatakan innahu, sesungguhnya man ya'ti, orang-orang apa? Orang yang datang rabbuhu kepada Tuhan mereka mujriman, dalam keadaan dia berdosa, fa inna lahu, maka sesungguhnya lahu bagi orang tadi mujriman tadi, jahannam, dia itu apa? Neraka jahannam.
la yamutu fiha, yang dimana di neraka jahanam itu mereka itu nggak mati, wala yahya, dan mereka juga nggak hidup. Nah, di dalam ayat ini Syekh Harawi mengatakan qauluhu man ya'ti rabbuhu mujriman. Apa yang dimaksud dengan orang yang datang kepada Tuhannya dalam kondisi mujriman, dalam kondisi berdosa? Yakni mujriman amil jarimah, yaitu apa bu? Pendosa yang melakukan dosa, penjahat yang melakukan kejahatan, itu namanya mujriman. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan apa jarimah atau dosa ini? Yaitu apa? Anna taksiru qanunan min qawanin al-haq, yaitu orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, itu namanya penjahat. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, itu namanya pendosa. Sekarang hukum-hukum Allah apa aja sih bu? Banyak. Walaupun ini berbicara tentang apa? Tentang Fir'aun, tapi kalau kita kembali ke definisi, pendosa itu adalah orang yang melanggar dari hukum-hukum Allah. Kalau misalnya Allah melarang kita hasut terhadap orang, dengki terhadap orang, tapi kita tetap aja dengki, maka kita termasuk kategori pendosa. Kalau Allah melarang kepada kita untuk jangan gibah, jangan ngomongin orang, tapi kita masih juga hayo gibah, maka kita termasuk kategori pendosa. Kalau Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada suami, untuk sayang kepada anak, tapi ternyata kita nggak ada taatnya sama suami, nggak ada sayang-sayangnya sama anak, maka kita termasuk kategori pendosa. Dan ketika itu apa yang terjadi? Innahu man ya'ti rabbuhu mujriman fa inna lahu jahannam. Maka barang siapa sesungguhnya yang datang pada Allah dalam keadaan mujriman, dalam keadaan dia berdosa, memiliki dosa, maka dia apa? Baginya itu apa? Jahannam, neraka jahannam, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di sini katakan fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya? Di neraka jahannam itu dia nggak bakal mati dan juga nggak hidup. Apa maksudnya bu? Nah, perlu kita sama-sama ketahui bu. Kenapa di dalam tafsir ini dikatakan li'annal mauta, karena sesungguhnya mati itu bu, sayurihim minal adab, merupakan apa? Merupakan tempat untuk berlepas daripada azab. Kayak misalnya kita mati, kita pikir apa? Ya udah, itu terlepas dari azab. Padahal nggak demikian. Itu kalau itu sangat wajar kalau itu untuk orang-orang beriman seperti para penyihir. Kenapa dia lebih memilih mati di tangan Fir'aun ketimbang dia mati dalam keadaan kufur? Karena bagi mereka apa? Sesungguhnya kematian itu adalah tempat mereka berlepas daripada azabnya Fir'aun. Maka mereka lebih memilih mati. Tapi bagi orang-orang yang kufur, bagi Fir'aun sendiri, ketika dia mati, dia bukan beristirahat dari azab, tapi sesungguhnya dia akan mendapatkan azab yang lebih pedih daripada azab di dunia. Makanya kan orang-orang apa? Orang-orang kafir nanti di akhirat itu apa? Di akhirat itu menyeru kepada malaikat Malik, ya, malaikat Malik penjaga pintu neraka. Apa katanya di dalam Al-Quran surat Al-Juruf ayat ke-77? Orang-orang kafir apa? Wanadaw, dan mereka menyeru, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, biarkanlah Tuhan kami membunuh kami, biar kami istirahat dari azab. Karena mereka pikir apa? Dengan mereka dibunuh oleh Tuhan di neraka itu selesai urusan. Tapi apa yang terjadi? Jawaban innakum makidun, sesungguhnya tempat kalian di sini nggak bakal mati. Tetap lu ketika lu dipenggal, ketika lu dihajar nggak mati-mati. Kalau mati enak, selesai urusan. Kan begitu. Dan ini juga merupakan apa? Merupakan nasihat buat kita bu. Jangan kita pikir yang namanya kematian itu adalah istirahat. Walaupun bahasanya kadang-kadang kita sering dengar orang kembali apa? Beristirahat dengan tenang. Padahal nggak begitu kenyataannya. Justru kematian ini merupakan apa? Pengadilan yang baru awal, belum apa-apa. Belum kita melewati pada masa yang kita lalui, mungkin bisa dalam hitungan ribuan tahun. Itu baru mati aja alam barja. Yang di alam barja itu nanti ada ajabnya. Jadi jangan kita berpikir bahwa dengan kita mati istirahat kita dalam urusan dunia.
selesai kita permasalahan kita, iya dalam urusan dunia, tapi dalam masa pertanggungjawaban kita atas perbuatan kita di dunia baru dimulai itu. Maka kalaupun ada kita dikatakan istirahat itu kapan pun, ketika kita punya langkah kaki udah bisa menampakkan diri di surga, baru itu dikatakan istirahat gitu. Kalau misalnya baru mati aja, makanya kan menurut orang yang kelihatannya telah beristirahat dengan tenang, telah berpulang dengan tenang, itu kan yang kita lihat secara logis. Tapi kita nggak tahu batinnya, kita lagi dikemplang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kan gitu. Maka penentuan kita apa? Ya di dunia ini ada nggak kita mau memperbaiki diri? Dan juga apa? Walayahnya. Dan juga dia nggak hidup. Apa yang dimaksud walayah mutu walayahya? Jadi yang dimaksud walayah mutu walayahya yaitu apa? Mereka nggak hidup hayatan selamat minal ajal. Mereka nggak hidup selamat daripada ajal. Yang juga walayahya. Kalau yang mutu nggak selamat daripada istirahat. Nggak ada istirahatnya, karena saking kalah mati itu kan istirahat, nggak ada istirahat makanya nggak ada matinya. Ketika dikemplang mati, bangun lagi. Begitu juga walayahnya, mereka nggak hidup dalam ketenangan, hidup disiksa terus. Dan itu yang terjadi, makanya wajar para pendiri Fir'aun itu apa? Lebih pilih mati di tangan Fir'aun ketimbang dia mati dalam keadaan kufur, bu. Karena dipikir ya udahlah dihukum Fir'aun ketimbang sekali. Ketimbang gue nanti di neraka jahanam, gue nggak ada matinya, gue nggak ada hidupnya, disiksa seumur-umur. Ini gue mati sekalian di tangan Fir'aun, sekali beres selesai gue masuk surga, kan begitu logikanya. Makanya mereka wajar, nggak apa-apa tangan gue dibuntungin, kaki gue dibuntungin, terus ketika itu gue disalib, nggak masalah. Itu urusan apa? Yang penting kelar di tangan Fir'aun, jangan sampai kita kelar di hadapan Allah di neraka jahanam. Dan itulah alasan kenapa orang-orang para penyihir tadi memilih jalan iman, memilih kematian dengan cara yang sadis, ketimbang mereka nanti diperlakukan sadis oleh malaikat Malik di neraka jahanam. Dan juga di kelanjutan ayat apa? Waman ya'tihi, dan barang siapa yang datang kepada Allah mukminan dalam keadaan beriman, qad amil shalihan, dan juga mereka melakukan amal soleh, faulaika lahum darajatul ula. Dan adapun orang-orangnya apa yang beriman dan juga wa amil shalihan dan melakukan amal soleh. Nah di sini kita menemukan bahwa yang namanya iman dan amal soleh itu digabungin. Artinya apa? Merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Kalau misalnya ibu mengaku orang yang beriman, ya ibu harus beramal soleh. Karena amal soleh ini merupakan mata air yang ada di dalam diri kita, yang darinya ada pergerakan dari perbuatan, dari ucapan, sehingga apa? Ucapan kita adalah ucapan yang nggak bertentangan dengan Allah, perilaku kita perilaku yang nggak bertentangan dengan hukum Allah. Itu semua berangkat dari namanya iman. Makanya nggak cukup kita beriman kepada Allah, ngaku beriman tapi omongannya masih jelek, ngaku beriman tapi hatinya masih musuh. Maka perlu ditanya keimanan tadi. Makanya ada satu qaul yang qaul ini dibilang begini, bu, dalam satu asar, an-nasu ala khatirin illal alimun. Sesungguhnya, bu, setiap manusia itu dalam kondisi bahaya, semua manusia, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Makanya bu, kalau misalnya tahapan pertamanya, semua manusia ini kita ini dalam kondisi berbahaya, yaitu kecuali kita ini orang yang berilmu. Maksudnya apa? Pertama, tahapan yang kita perlu cari dulu sebelum kita tahu kita pengen jadi orang beriman, bu, cari dulu ilmunya. Jangan malas ngaji, jangan malas kita dengerin talim yang bisa diajarkan kita mengenal Allah. Kan kunci pertama untuk kita menjadi orang yang baik, yang pertama adalah ilmu. Setelah itu apa, bu? Wal alimu alal khatiri illal amilun. Wal alimun, dan orang-orang yang berilmu itu ala khatir, itu berada dalam kondisi bahaya, illa, kecuali amilun, kecuali orang-orang yang beramal. Artinya ketika ibu udah datang nih, udah ngaji, udah diajarkan mengenai baik ini bu, yang buruk ini, itu gak cukup. Kalau sekadar ibu tahu, ya ini ibu udah ngaji nih, ibu tahu doang,
Tapi nggak diamalin, sesungguhnya ibu masih dalam kondisi yang mengkhawatirkan, membahayakan buat ibu. Illa ala amilu, kecuali ibu mengamalkan dari apa yang ibu udah dengar di sini, mengamalkan dari apa yang ibu udah sama-sama kita tadaburi di kandungan ayat Quran ini. Artinya nggak cukup bu berilmu, perlu yang namanya beramal. Dan selanjutnya apa bu? Wal amiluna ala khatirin, dan sesungguhnya orang yang beramal juga, yang udah beramal, itu juga dalam kondisi yang mengkhawatirkan atau dalam kondisi yang membahayakan, ilal mukhlisun, kecuali mereka apa? Ikhlas. Nah, ketika ibu udah berilmu, terus ibu udah mengamalkan, itu nggak cukup, ibu tetap berada dalam kondisi yang membahayakan, kecuali ibu ikhlas ketika beramal. Ketika misalnya di dalam kajian ini diajarkan, misalnya kita harus hormat terhadap suami, kita hormatin suami dan lakukan itu dengan ikhlas, jangan karena pengen dihargai, pengen dihormati suami atau sebaliknya, tapi hormati, hargai suami karena apa? Karena Allah. Ketika ibu di dalam kajian ini diajarkan tuh jangan ngomongin orang, maka apa? Ibu dengerin itu, ibu amalin itu dan lakukan itu bukan karena apa-apa, ibu lakukan itu karena Allah. Begitu juga jangan dengki ibu sama orang, kita tahu dari ilmunya diajarin. Maka apa? Kalau kita pengen selamat, kita apa? Amalin. Terus apa? Kita ikhlas dalam melakukan hal itu. Dan juga masih ada dalam kitab wal mukhlisuna ala khatirin azim, dan sesungguhnya orang-orang yang ikhlas itu berada dalam bahaya yang sangat besar, paling besar. Kenapa bu? Ikhlas itu bukan satu hal yang mudah. Justru keikhlasan itu adalah satu hal yang sulit. Nggak jarang bu, misalnya kita nih pulang ngaji, kita diajarin ikhlas taat sama suami. Nggak tahunya ketika kita kita hormat sama suami, kita taat sama suami, suaminya pulang aja. Akhirnya kita ikutan kesal. Dan ini merupakan ujian bagi seorang istri yang ikhlas. Dan itu susah. Dan itu apa? Masih dikatakan wal mukhlisuna ala khatirin ajr. Sesungguhnya bagi orang yang ikhlas itu ada berada dalam kondisi yang sangat membahayakan, sangat apa? Menyulitkan dia. Kalau ibu udah sampai kondisi ikhlas, maka apa yang terjadi? Bahkan iblis sendiri sudah menyatakan bahwa iblis itu nyerah menghadapi orang-orang yang ikhlas. Nggak bisa. Biar digoda dia mana? Itu apa? Saking tingginya derajat daripada orang-orang yang ikhlas tadi. Dan juga yang terakhir, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar wa khalidina fiha wa dzalika jazaa'um man tazakka. Dan juga apa? Balasan jannatu adnin, yaitu surga Aden. Jadi apa yang dimaksud dengan Aden itu bu? Jadi Aden itu adalah iqamah, yaitu tempat singgah atau istilahnya tempat singgah yang ada di surga. Kalau tempat singgah yang ada di sini bu, di dunia itu berbeda. Kalau tempat singgah yang ada sekarang di dunia itu kan rumah kita berbeda-beda. Kenapa? Dibangun sesuai dengan kemampuan ibu masing-masing. Ada yang duitnya banyak, dia bangun rumah bagus. Ada yang duitnya sedikit, ya dia bangun rumah ala kadarnya, paling juga berapa petak. Itu kan rumah dunia ya, yang bangun kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah kalau nanti daerah ada Allah yang bangunin siapa bu? Yang bangunin Allah yang maha kaya. Kira-kira segede apa itu rumah? Kita bisa bayangkan semewah apa itu rumah. Sekaya-kayanya manusia di dunia, kita juga udah takjub punya dia punya rumah. Apalagi Allah yang memiliki kekayaan tadi ngebangunin rumah buat orang yang paling dicintainya. Saya buat apa itu rumah, bisa dibayangkan. Gitu. Beda boleh antara rumah dunia ya, dengan rumah akhirat yang nanti dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min tahtihal anhar, yang di bawahnya itu mengalir sungai. Sungainya itu bu, sungai misalnya di hulu, itu ngalirnya kemana bu? Ngalirnya ke rumah kita, nyamperin kita. Bukan berarti kita butuh air lari ke sungai, enggak. Sungainya itu dari hulu nyamper ke rumah kita, gitu. Dan kenapa bu di dalam ayat Quran, yang jadi pertanyaan, kenapa kok di dalam ayat Quran itu menggambarkan surga hanya sekedar mentah di al-anhar, di situ mengalir sungai-sungai? Kan itu bukan satu hal aneh bagi kita, terutama orang Indonesia. Kenapa? Kita jangan lihat sekarang, tapi kita lihat 14 abad tahun yang lalu di mana Al-Quran ini diturunkan. Al-Quran ini bu diturunkan dia apa? Di padang pasir, gunung batu.
Yang di sana nggak ada sungai sama sekali. Maka ketika Allah menggambarkan sungai, menggambarkan surga sebagaimana yang digambarkan dalam ayat ini, bagi orang-orang yang ada di 14 tahun abad yang lalu itu indah benar, gitu. Indah benar. Karena apa? Al-Quran ini diturunkan di Arab yang dimana kok apa? Geografis orang apa? Letak tanah Arab itu cuma ada apa? Padang pasir, gunung batu. Kalau ibu misalnya ibu Allah kasih kesempatan kan, nanti misalnya ibu bisa umroh, itu bakal lihat ibu, itu sebenarnya kagak ada indah-indahnya. Kalau sekarang indah karena ada gedung-gedung, itu pun di samping gedung kalau itu lihat ada gunung batu yang dibelah, nggak ada indah-indahnya sebenarnya. Karena indah sebenarnya karena ada bangunan aja. Dan jalannya pun rata bukan karena apa, rata dari sononya, itu boleh dia babat punya gunung batu. Sebenarnya Arab itu dulu nggak ada indah-indahnya, makanya di sini digambarkan yang tahtial anhar, itu udah indah dalam apa? Dan pasangan dalam orang Arab zaman dulu. Dan biasanya bu, kalau kita punya nikmat ya, misalnya ini ibu punya nikmat rumah bagus atau usaha bagus, biasanya kekhawatiran kita apa bu? Ketika kita punya usaha bagus, apa pekerjaan bagus, rumah bagus, khawatir rumah rusak, khawatir kita hilang pekerjaan, kan begitu bu ya. Nah kalau di surga apa? Jangan yang khalidina fiha, lu kekal dapat nikmat tadi, nggak perlu khawatir istilahnya nikmat ini hilang. Kalau di dunia kita masih khawatir, kita punya suami baik misalnya, kita khawatir tinggal mati sama suami, kan begitu ya. Wajar lah dunia, memang tempatnya kita harus berpisah dengan yang kita cintai. Tapi kalau nanti di akhirat khalidina fiha, nggak perlu ada khawatiran nikmat yang ibu terima itu bakal hilang, ya kan begitu. Nggak akan ibu perlu khawatir lagi. Wadhalika jazau menjajakan, dan itu merupakan demikian, itu merupakan balasan bagi orang-orang yang mensucikan diri. Mungkin itu aja dari saya. Insya Allah nanti akan sedikit diulang oleh Ustaz Abdul Hamid kepada ibu. Silakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 3 ayat dari surat Toha. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai penenang, penguat ketika kita beramal. Jadi kalau beramal itu ada pupuknya, jadi tenang, jadi kuat, jadi nyaman. Jadi Ibu dalam tadi pembukaan yang Ustaz Diri sampaikan, mengulas kembali tentang bagaimana pengikut tukang sihir Firaun itu diancam oleh Firaun ketika dia mau beriman kepada Nabi Musa. Jadi yang namanya sejarah Ibu, kalau diabadikan dalam Al-Quran itu pasti akan berulang. Nah berulangnya itu bagaimana? Jadi berulangnya itu bukan berarti Firaun itu akan ada lagi, tapi keadaan seperti itu yang mirip-mirip itu akan ada. Jadi kayak sekarang nih ibu-ibu kan ngikut, ibaratnya walaupun saya bukan Nabi Musa, tapi tetap pasti ada yang mirip-mirip Firaun. Ketika ibu mau ngikut ngaji misalnya, itu ada aja. Ada yang pasti ada aja, ada hal-hal seperti itu akan ada. Nah ketika kita mengetahui seperti itu, bahwa akan ada seperti itu, kita kan jadi terbiasa. Oh dalam Al-Quran begini. Yang penting kita apa? Yang penting kita apa yang dicontohkan dalam Al-Quran, jawaban kita itu apa? Inna amana birobina liyaghfirolana. Jadi ketika ada orang atau keadaan yang menghambat untuk melakukan kebaikan kepada kita, bahwa katakan bahwa saya ini beriman kepada Allah, bahwa saya ini melakukan ini karena Allah. Karena apa? Saya banyak dosa, saya ingin dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ngajinya sama Ustaz Ujang kayak sama Ustaz Iril, ya nggak apa-apa lah, karena kita kan berharapnya bukan ke sini, tapi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Ya namanya kita ini bukan nabi, bukan sahabat, bukan aulia, bukan istilahnya orang ahli makrifat. Kita ini hanya manusia biasa yang tidak terlepas dengan dosa. Mudah-mudahan dengan
sedikit amal soleh, Allah ridho kepada kita, Allah ngampunin dosa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kabar dalam Al-Quran bahwa ayat yang barusan dibahas, sesungguhnya itu nanti orang yang mujriman itu akan kembali kepada Allah dan baginya itu neraka jahanam. Di mana di dalam neraka jahanam itu bahwa orang tersebut itu la yamutu wa la yahya, dia itu tidak mati, tidak hidup. Nah, sekarang ketika kita melihat ayat ini, Ibu, kita ini duduk di sini atau melakukan amal soleh lain, kita ini harus senang karena kita udah tahu. Jadi bagi seorang mujrimin, orang yang melanggar aturan Allah itu nanti akan ditempatkan di jahanam. Nah, sekarang ada nggak pemikiran kita atau logika kita bahwa kalau orang duduk ngaji itu melanggar aturan Allah? Ada nggak? Nggak ada. Karena ini tidak melanggar aturan Allah, berarti kita itu harus bagaimana? Harus apa? Harus senang. Jadi ketika misalnya kalau misalnya ibu ngaji misalnya ya, biasa aja nggak senang gitu. Ibu sholat misalnya, sholat nggak senang gitu kalau jalanin sholat itu, taat sama suami nggak senang. Berarti itu keyakinannya perlu diasah. Pemahaman tentang kebaikan kita harus diasah. Kita tuh harus senang dengan apa? Dengan kebaikan, karena kita keluar dari mujriman. Jadi keluar sebagai orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita udah senang, namanya orang senang kan gimana sih? Itu akan timbul rasa cinta. Kalau udah cinta tentunya bakal ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan selalu bilang alhamdulillah ya Allah saya masih bisa ngaji. Alhamdulillah ya Allah saya masih bisa bikinin kopi untuk suami saya, walaupun suami saya kadang-kadang bacotnya kayak begini, kadang-kadang ya alhamdulillah ya alhamdulillah. Jadi harus seperti itu. Karena apa? Kalau misalnya kita nggak terbiasa seperti itu bahaya. Nanti takut-takut kita tergolong mujriman, di mana akan diperuntukkan oleh kita itu neraka jahanam, di mana dalam neraka jahanam itu la yamutu wa la yahya. Orang itu tidak hidup, tidak mati. Apa tidak mati, tidak hidup. Kenapa dia tidak mati? Dia udah nggak ada berdaya, Bu. Jangankan begini aja logikanya, orang nggak mati nggak hidup itu. Nggak usah jauh-jauh kita ke akhirat, bisa di dunia. Di dunia kita ditimpa penyakit yang begitu berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagak ada yang ngurusin, kagak apa, tapi kagak mati-mati. Kita ngerasain penyakit aja, berobat kagak bisa, duit apalagi buat berobat, yang ngurusin kagak, kan begitu. Gambarannya seperti itu. Apalagi nanti di dalam neraka. Oleh sebab itu saya mendoktrin lah sama ibu-ibu. Jadi harus senang dengan apa? Dengan kebaikan. Jadi kalau misalnya ibu nih, ini yang harus dilatih itu terutama apa? Kalau ibu-ibu itu kebaikan sebenarnya ringan-ringan aja. Kalau saya lihat kebaikannya ibu-ibu itu apa? Ringan-ringan saja. Mempergauli suami dengan ikhlas. Jadi bukan cuma dengan baik, dengan ikhlas. Karena apa? Karena kalau enggak dengan ikhlas kacau, Bu. Kayak macam istri saya aja. Saya itu kalau udah marah itu kadang-kadang lepas kontrol tuh. Itu kalau misalnya nggak ikhlas bahaya itu buat istri saya. Gitu. Jadi ya mungkin semua begitu, karakter manusia, tabiat manusia itu begitu. Semua punya kelebihan, semua punya kekurangan. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Iril, bahwa setan itu tidak akan pernah bisa menggoda orang ikhlas. Jadi kalau orang ikhlas itu karena udah tujuannya Allah, ya biasa aja gitu. Misalnya suaminya ngomel padahal udah berbuat baik, ya biasa aja gitu. Kita udah menghormati tetangga, udah berbuat baik sama tetangga masih sama kita senewan, ya biasa saja. Kenapa? Ya urusannya kita itu udah kepada Allah. Jadi setan itu udah gak masuk gitu kalau sama orang yang ikhlas. Dan keikhlasan itu perlu diasah. Diasah dengan apa? Dengan keimanan, dan keimanan itu harus melahirkan amal soleh. Dan dari keimanan untuk bisa melahirkan amal soleh itu ada jembatan yang namanya
ilmu. Berarti kita harus belajar. Dan alhamdulillah saat ini kita ada di tempat belajar. Walaupun gurunya sama-sama belajar. Saya mau sendiri kan sama-sama belajar. Sama-sama belajar ikhlas, ya kan? Sama-sama belajar sabar, belajar redo. Kan ya sama-sama belajar lah. Walaupun kita sama-sama belajar, saya yakin. Dan kita harus yakin ketika Allah menolong kita, kita akan mudah dalam segala urusan. Jadi semalam itu saya bahas Ustaz Riri bahas kajian tentang ayat kursi. Jadi yang namanya dalam ayat kursi itu disebutkan bahwa Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi oleh ngantuk aja nggak tertimpa Allah. Makanya kita hidupnya tenang aja, Bu. Kalau ibu masih mau ngaji, ya kan, sama suami masih ikhlas ngejalanin ini, melihat tetangga senewan masih ikhlas, masih santai, jadi santai aja, enggak apa-apa hidup itu, walaupun begini-begini, tenang aja, pasti Allah akan maring kebaikan kepada kita. Walaupun misalnya kita punya anak begini-begini, udah tenang aja. Jadi tenangnya itu kenapa? Tenang karena ada Allah gitu. Jadi kita harus gelisah itu kalau kita ngaji malas, sama sinetron senang, sama suami bawaan sewot, ya kan? Nah ini masalah ini kalau begitu. Tapi kalau misal kita begini, masalah misalnya ngaji masih senang, ya kan? Senang kan? Ngaji senang. Suami gini masih ya biasa aja lah, suami saya kan, suami satu-satunya masa mau ini kan begitu. Kemudian lihat orang begini senang, lihat orang berbuat baik kita senang, lihat orang dapat. Kalau misalnya keadaan kita masih begitu, kita tenang aja, Bu. Tenang, insya Allah nggak ada apa-apa. Maksud nggak ada apa-apa itu kalau kita tunduk patuh terhadap aturan Allah, insya Allah Allah akan senantiasa menolong kita. Ketika di dunia ini diberikan kebahagiaan oleh Allah, Ibu, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu ngerasa tenang ya di dunia ini, merasa bahagia gitu. Mau ngejalanin kebaikan senang gitu. Jadi nanti nggak usah khawatir di alam kubur bagaimana, di akhirat nggak usah khawatir. Karena apa? Allah kita ini kan satu. Berapa? Satu. Allah kita di dunia, Allah kita di kubur nanti, Allah kita di akhirat, dia juga. Makanya tenang aja. Makanya kalau kita masih hidup kita di ruwet, tahu nggak ruwet? Jadi yang namanya ruwet itu bukan ruwet dengan masalah, Bu. Kalau hidup masalah semua pasti ada masalah. Jadi ruwet itu maksudnya sama kebaikan berat, sama kejelekanmu mudah, berarti itu ruwet. Nah kalau kita gambaran itu ruwet, ya hati-hati, nanti akan ruwet juga kesononya. Di alam barzah ruwet, di padang mahsyar ruwet. Tapi kalau misal sebaliknya, kita nyaman dengan kebaikan-kebaikan yang diparing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah alam barzah, padang mahsyar, nanti kiamat juga akan seperti itu. Dan saya tidak akan mengulas panjang lebar tentang ayatnya, hanya memotivasi bahwa sekali lagi kita harus senang ketika Allah memberikan kebaikan kepada kita. Jadi jangan sampai begini, kita bisa ngaji misalnya, bisa berbuat baik sama suami, bisa begini, biasa saja. Ya minimal ucapan alhamdulillah kan begitu. Jangan pelit banget. Ingin bersyukur, habis bikin kopi misalnya, dibiasain kopi buat alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa bikinin kopi buat suami saya. Dibiasain hal-hal terkecil itu dengan ucapan alhamdulillah, sehingga kita itu akan selalu mengucap mulut dan hati itu alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Kan begitu dalam habis salat kan begitu. Supaya kita selalu mengucap dalam alhamdulillah dalam setiap keadaan. Jadi orang beriman itu sebenarnya nggak ada alhamdulillah. Atas keadaan itu nggak boleh ada yang lain. Harus alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu hadiroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kita berikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya Allah itu akan memberikan kepada yang mau. Kalau orang nggak mau,
Allah tidak akan memberikan. Dan mudah-mudahan kita datang ke pengajian itu karena kita berharap dan ingin dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengajian kita senantiasa barokah buat kita semua, barokah buat anak-anak keturunan kita, barokah buat lingkungan kita, buat tetangga kita. Ya, walaupun nggak ngaji kan pasti kebaikan itu akan barokah. Saya itu ingat banget Bu, dulu sebelum saya pindah ke sini, ini sepi banget ini. Jadi yang ramai itu di RT 6. Begitu saya buka pengajian di sini, orang dagang itu di sini apa aja mangkalnya di sini. Karena apa? Ya mungkin itu salah satunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berbuat baik dimanapun, pasti akan ada keberkahan buat kita, buat orang di sekitar kita, buat dzurriyyah kita. Kita baca Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan niat baik dan hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tirkan ni al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Batuballiguna biha aqsawayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat wa ya kafirul himmat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'al lana muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wa hikmah wa zakihim innaka antal azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.